Nah, seperti ini kita harus seleksi dulu, memberikan wadah pada pohon ini. Ini sudah full akar di sini, ini sudah penuh. Membuat bonsai mame atau situ itu tidak gampang ya, itu justru lebih sulit daripada kita membuat desain bonsai yang besar, karena untuk mame itu butuh ketelitian, kesabaran. Memang itu lebih cepat karena dibandingkan yang besar, pembesarannya untuk proses pembesaran cabang itu lebih instan yang mame, tapi itu justru lebih rumit. Sekarang kalau kita coba perhatikan, untuk berdaunan ini terlalu berat menurut saya, dan kemudian ini akan saya kurangi satu persatu agar dimensinya juga terlihat ya. Memang situ itu atau mami itu kecil, tapi jangan diremehkan karena situ itu prosesnya lebih rumit, karena memang ini bonsai kecil, sangat sulit menjangkaunya. Ini guntingnya kalau menurut saya ini terlalu besar, saya pakai gunting ini. Biasanya ada yang khusus mami, bisa kita beli di online, itu ada gunting khusus aquascape, bisa bikin sendiri manual, bisa dari gunting kertas itu kita pakai gerenda sendiri bisa. Nah, seperti ini kita harus seleksi dulu, kita lakukan penjarangan biar enggak berbentuk seperti helm yang tumbuh di sela-sela. Bagian dalam itu kita bersihkan semua. Lebih rumit yang mame ya, harus lebih telaten. Ini sudah agak lebih terbuka daripada tadi. Setelah kita melakukan pruning seperti ini, paling tidak dimensinya yang di bagian tengah di sini akan sedikit terlihat rongga-rongga. Rongga-rongganya sudah mulai terlihat. Jadi di sini antara cabang, ranting dan cucu ranting ini mulai jelas, namun di sini masih ada kekurangan karena ini bentuknya masih seperti ini dan ini belum jelas. Ini perlu penataan ulang lagi. Dan kemudian di sini ada bagian cabang yang masih dalam pengelosan. Ini saya memang lakukan karena di sini ada awalnya ada cabang yang mati. Kemudian di sini tidak bisa tumbuh lagi. Jadi saya ganti di bagian ini dan bisa kita tarik ke sini nantinya. Kemudian ini juga ada di sini, dan tapi ini sudah waktunya kita potong. Nah, seperti ini kita potong dulu. Sudah lumayan terisi di sini. Nah, sekarang kita akan memperjelas di bagian depan yang masih seperti ini. Ini rasanya masih kurang enak bagian sini. Jadi kita setting dulu bagian depan seperti apa kira-kira. Ini enggak ada rongga sama sekali, enggak ada ruang untuk kita memfokuskan ke dimensinya ke dalam sini. Jadi kita harus kurangi lagi di sini agar terlihat lebih detail lagi. Coba kita kurangi satu persatu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan lebih sedikit terbuka lagi. Nah, ini sudah mulai kebuka yang di sini, tapi di sini ini masih terlalu berat, kurang enak. Coba kita kurangi lagi, brush gini aja dulu. Ini sudah mulai bisa dikatakan agak jelas. Dan karena ini mame juga
nggak perlu terlalu rimbun, karena pohon di alam itu yang tua dan besar pasti daunnya itu tidak mungkin sampai serimbun-rimbunnya. Kalau terlalu rimbun nanti bisa-bisa dimensinya tidak kelihatan dan akan terlihat sangat lucu sekali ya teman-teman. Nah, untuk perawatan mame itu biasanya saya memang sengaja memberikan pot yang lebih besar seperti ini. Ini tujuannya adalah supaya meringankan kita, sekaligus ini bisa jadi tempat ground baru untuk mempercepat pertumbuhan dari sancang mame ini. Coba saya congkel ya teman-teman. Nah, ini di sini ada pot mamenya, pot kecil yang di sini di dalam. Jadi di dalam ini sudah ada potnya. Ketika kita memproses memberikan wadah pada pohon ini, setelah itu kita tanam kembali ke dalam pot besar seperti ini. Tujuannya agar akar ini bisa menembus pot yang di dalam dan mencari nutrisi yang lebih untuk mempercepat pertumbuhan dari sancang ini, dan juga pastinya nanti akan lebih cepat lagi prosesnya, karena nutrisi di dalam sini lebih banyak daripada pot yang terlalu terbatas seperti ini. Kemudian untuk pengangkatan kita bisa lakukan setelah proses pruning, otomatis kita akan melakukan peremajaan akar, pengurangan akar nantinya. Kemudian kita taruh di pot yang semula sebesar ini lagi. Jadi nanti kita taruh di pot sini lagi setelah kita angkat, dan coba akan saya angkat ya. Nah, ini karena sudah puas alat dulur-dulur, berarti ini akarnya sudah nembus. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini ketika kita angkat seperti ini. Nah, ini sudah full akar di sini, sudah full akarnya sebesar lubang pot ini. Kemudian ini kita potong lagi. Nah, kita potong seperti ini. Untuk tahap selanjutnya kita harus memperhatikan kesehatan pohon ini sendiri ya, karena ini rumputnya juga banyak, jadi harus kita bersihkan juga di sini. Kemudian di sini ini mulai sudah banyak lumut, ditumbuhi banyak lumut, dan ini harus kita bersihkan juga agar pohon ini tetap sehat ya. Ini sudah banyak jamur, kita sikat pakai sunlight ataupun mama lemon bisa ya. Nah, gini kita sikat aja sampai ini benar-benar bersih. Jangan khawatir mati ya, karena ini aman, cuma sabun cair, dan ini sekaligus buat mematikan kutu-kutunya, mematikan penyakitnya. Saya biasanya memang lakukan seperti ini rutin. Kalau paling enggak saya sebulan sekali, ataupun melihat kondisinya di sini sudah banyak lumutnya, pasti saya akan sikat. Karena untuk sancang ini lebih ekstra perawatannya dan mudah terserang jamur juga, kutu putih ataupun jamur di pangkal. Itu ada hewan biasanya seperti cabuk gitu di bawah, dan dia akan menyebabkan kematian pada ranting ataupun keseluruhan pohon, bisa mati juga. Untuk menjangkau yang bagian dalam terlalu sulit, jadi nggak apa-apa, yang penting terkena sabun cairnya ini sudah cukup untuk mematikan penyakitnya. Nah, seperti ini kan sudah terpenuhi semua, ini sudah penuh. Coba kita diamkan dulu
Alangkah baiknya beberapa menit saja, kemudian nanti kita bilas lagi. Kita diamkan dulu. Setelah 10 menit berlalu ataupun 15 menit, saya akan bilas. Ini sudah cukup. Ini sudah terlalu tebal lumutnya, jadi kita potong lagi biar tumbuh lumut baru nantinya. Nggak pakai lumut pun nggak apa-apa sementara, kalau memang cuma tahap drone. Nanti kalau memang kita tampilkan di pameran, baru kita pakai lumut lagi. Nah, ini sahabat bonsai, ketika sudah selesai seperti ini proses perawatan kan sudah selesai. Kemudian ini akan saya tanam lagi di pot ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu kita penyiraman. Kalau kita pakai pot mame seperti ini aja, ini bisa 3 kali sehari kita menyiramnya. Tapi kalau kita taruh lagi, kita tanam beserta pot-potnya gini di pot yang lebih besar, ini akan mengurangi waktu penyiraman kita, bisa 1 hari sekali ataupun 1 hari 2 kali untuk lebih bagusnya. Kemudian juga ketika akar ini menembus lagi, pohon ini akan lebih subur kembali. Tapi kalau sudah di pot kecil seperti ini tanpa pot besar seperti ini kesehatannya akan berkurang dan kita harus lebih ekstra lagi dalam segi perawatannya. Demikian ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kita cuma saling berbagi aja sesuai pengalaman yang kita punya. Dan selamat berkarya, juga salam satu hobi. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin.